Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya melanjutkan untuk membahas tryout yang sebelumnya sudah diberikan ya berjumlah 55 soal. Nah, sekarang lanjut di part 3 ini khusus untuk membahas sosial-kultural yang berjumlah 20 soal. Jadi di sini saya bahas 20 soal beserta dengan jawabannya langsung. Oke, sebelum kita mulai, semoga rekan-rekan yang senantiasa terus berjuang, khususnya para penonton SKZ Education, dimudahkan, dilancarkan, dan lulus menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Oke, langsung kita mulai ke nomor 1. Anda menghadiri rapat dengan peserta dari berbagai suku. Salah satu peserta menyampaikan pendapat dengan menggunakan istilah khas daerah yang kurang Anda pahami. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Mengabaikan istilah tersebut karena tidak mempengaruhi jalannya rapat. B. Meminta penjelasan dengan sopan agar semua peserta bisa memahaminya. Ini bagus, B. C. Mencatat istilah tersebut untuk dicari artinya nanti. D. Mengusulkan penggunaan bahasa yang lebih formal di pertemuan berikutnya. Ini D juga bagus. Oke, dalam situasi ini, jawaban yang tepat adalah B ya. Jadi langsung supaya dipahami langsung, tidak ada istilah orang itu tidak paham dan bahkan mungkin ada yang tidak mau mencari jawaban sama sekali nantinya. Jadi supaya langsung paham saat itu juga. Meminta penjelasan dengan sopan menunjukkan kesadaran untuk memahami keberagaman tanpa mengabaikan konteks diskusi. Nah, ini maksudnya konteks diskusinya ya. Takutnya ini adalah hal penting. Nomor 2, di tempat kerja, Anda mendapati rekan dari agama lain sering mengalami kesulitan menyesuaikan jadwal ibadahnya. Apa tindakan terbaik yang Anda lakukan? Membuat jadwal fleksibel untuk semua anggota tim, termasuk untuk ibadah. B. Membiarkan rekan tersebut menyesuaikan sendiri jadwalnya. C. Mengusulkan agar kebutuhan ibadah tidak mengganggu produktivitas tim. D. Mendorong rekan tersebut untuk berkompromi dengan jadwal yang ada. Oh, ini berat semua nih. Mendorong rekan tersebut untuk berkompromi dengan jadwal. Mengusulkan agar kebutuhan ibadah tidak mengganggu produktivitas. Membiarkan rekan tersebut untuk menyesuaikan diri jadwalnya. A. Membuat jadwal fleksibel untuk semua anggota tim, termasuk untuk ibadah. Oke, jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah A. Menyediakan jadwal fleksibel, menunjukkan toleransi dan pengakuan terhadap keberagaman tanpa mengurangi efisiensi kerja. Jadi ini kata kuncinya tetap ya, tanpa mengurangi efisiensi kerja. 3. Seorang rekan kerja baru berasal dari budaya yang terbiasa berbicara dengan nada keras, sehingga beberapa rekan merasa tidak nyaman. Apa yang Anda lakukan? A. Menasihati rekan tersebut untuk menyesuaikan nada suaranya. B. Memberikan pengertian kepada tim bahwa nada suara adalah bagian dari budaya. C. Meminta manajer untuk memberikan pelatihan komunikasi. D. Menghindari konfrontasi dengan harapan masalah akan hilang sendirinya. Ini D sudah jelas tidak tepat. C ini terlalu kejauhan antara A dan B nih. Jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah B ya. Jadi kita memberikan pengertian kepada tim, membantu meningkatkan toleransi tanpa memaksakan perubahan budaya. Itu kan sudah budayanya gitu. Jadi kita beri pemahaman kepada tim. 4. Dalam sebuah acara, Anda harus memperkenalkan rekan kerja dengan latar belakang budaya yang berbeda kepada audiens lokal. Apa yang Anda tekankan? Keunikan budayanya sebagai nilai tambah dalam tim. B. Kesamaan antar budaya mereka dan budaya lokal. C. Presentasi yang dicapainya tanpa menyinggung budaya. D. Pentingnya menyesuaikan diri dengan audiens lokal. Oke, jawaban yang tepat untuk situasi ini adalah A ya.
Menyoroti keunikan budaya sebagai nilai tambah mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman. Jadi itu langkah yang paling tepat ketika Anda dalam situasi ini. Nomor 5, di tempat kerja baru, Anda harus menggunakan aplikasi yang belum pernah Anda pelajari sebelumnya. Apa langkah pertama yang Anda ambil? Meminta pelatihan khusus dari HRD, mencari tutorial online untuk belajar secara mandiri, menunda pekerjaan hingga aplikasi dikuasai, mengandalkan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas Anda. C ini kita eliminasi, nilainya paling bawah. Ini D juga bisa jadi ini nilainya antara 2. Ya, tinggal A dan B nih. Tapi inisiatif yang paling memungkinkan dan paling efektif, yang paling cepat, yang langsung bisa Anda lakukan adalah B, ya, belajar secara mandiri, menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Wah, ini sosiokultural, inisiatif dan adaptasi. 6. Tim Anda harus bekerja dengan metode baru yang lebih menuntut kreativitas. Apa yang Anda lakukan untuk membantu tim beradaptasi? A. Mengadakan diskusi untuk berbagi ide kreatif, ini bagus, membuka wawasan. B. Memberikan tekanan agar tim segera menyesuaikan diri. Wow, ini ada kata-kata tekanan ya, kurang tepat. C. Meminta pelatihan khusus untuk metode baru tersebut. D. Membiarkan anggota tim menyesuaikan diri secara alami. Oke, untuk situasi ini, langkah yang paling mungkin dan bisa dilakukan, yang paling terbaik adalah A, ya. Jadi mendorong diskusi, mendorong kolaborasi dan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan. 7. Anda dipindahkan ke daerah dengan kebiasaan kerja yang berbeda. Apa yang Anda lakukan untuk mempercepat adaptasi? A. Mengamati dan meniru kebiasaan kerja di sana. B. Mengusulkan cara kerja yang lebih sesuai dengan gaya Anda. Wah, ini nampaknya kurang ya, karena kan Anda yang barunya di sana. C. Menghindari keterlibatan terlalu dalam sampai terbiasa. D. Meminta panduan tertulis tentang kebiasaan kerja di tempat tersebut. Ini D juga agak kurang logis ya, karena ini lebih ke kebiasaan. Jadi B dan D sudah kita eliminasi. Oke, jawaban yang tepat dalam situasi ini untuk beradaptasi dengan cepat adalah A. Mengamati dan meniru kebiasaan lokal, menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan dalam adaptasi. Lanjut di nomor 8, seorang pegawai baru di sebuah instansi sering mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari beberapa rekan kerja karena ia berasal dari daerah yang berbeda. Sebagai seorang pegawai senior, wah, apa tindakan yang paling tepat? A. Membiarkan, karena itu bagian dari adaptasi pegawai baru. Ini pembiaran berarti kurang sensitif ya kita. B. Memberitahu pegawai baru agar menerima keadaan dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. C. Melaporkan tindakan rekan kerja kepada atasan tanpa berbicara langsung kepada mereka. D. Mengajak rekan kerja berdiskusi untuk meningkatkan kesadaran tentang keberagaman. Ini nampaknya jelas nih jawaban yang tertinggi ya. Yang paling bagus opsi jawabannya adalah D ya. Karena ini menunjukkan pendekatan proaktif untuk mengatasi diskriminasi secara langsung dan mengedukasi rekan kerja tentang pentingnya menghormati keberagaman. Jadi ini pendekatan yang proaktif. 9. Dalam sebuah rapat, seorang pegawai mengusulkan tradisi lokal dari daerah asalnya untuk dijadikan bagian dari acara kantor. Beberapa rekan kerja tidak setuju karena mereka merasa tradisi tersebut tidak sesuai. Apa langkah terbaik yang dapat diambil oleh pemimpin rapat? Menolak usulan tersebut agar tidak menimbulkan konflik, membahas secara terbuka untuk memahami pandangan setiap pihak, memutuskan untuk hanya menggunakan tradisi yang sudah dikenal, mengabaikan usulan tersebut karena dianggap kurang relevan. Ini kalau D, mengabaikan rasanya kurang cocok juga ya.
Jadi nanti menyinggung malah. Antara A, B, dan C. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah B. Ya, yaitu membahas secara terbuka. Kita bahas saja secara terbuka gitu kan. Mencerminkan kemampuan kepemimpinan yang menghargai pandangan semua pihak dan mencari solusi inklusif. Solusi inklusif, ya. Jadi solusi yang disetujui bersama. Seorang pegawai di bagian pelayanan publik menolak melayani warga tertentu karena perbedaan keyakinan. Apa langkah terbaik untuk menangani masalah ini? Nah, ingat ya, terkadang kita harus ingat bahwa kita itu adalah seorang ASN nantinya. Kira-kira jawaban yang tepat gimana? Memberikan sanksi langsung kepada pegawai tersebut, mengedukasi pegawai tentang pentingnya netralitas dalam pelayanan publik, memindahkan pegawai tersebut ke bagian lain yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat, menyampaikan permintaan maaf kepada warga tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. Ini bagus menyampaikan, tapi tidak ada tindak lanjutnya juga kurang tepat ya. Nah, langkah yang tepat dalam situasi ini adalah B, yaitu menunjukkan langkah edukasi yang berkelanjutan untuk mencegah kejadian yang serupa. Tadi B itu yaitu membiarkan anggota tersebut bekerja. Mohon maaf. B itu mengedukasi ya, mengedukasi pegawai tentang pentingnya netralitas. 11. Saat bekerja dalam tim yang beragam, Anda mendapati seorang anggota memiliki gaya kerja yang sangat individualis. Apa langkah terbaik Anda? A. Menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan tugas tim. Ini bagus. B. Membiarkan anggota tersebut bekerja dengan caranya sendiri. C. Memberikan tugas individu agar anggota tersebut tetap produktif. D. Meminta manajer untuk mengubah anggota tim yang lebih kolaboratif. Oke. Nah, jawaban yang tepat ya untuk situasi ini, jadi kalau ada rekan yang individualis ya atau tim yang individualis itu jawabannya adalah A ya, menekankan anggota pentingnya kolaborasi. Ini membantu anggota tersebut menyesuaikan diri dengan budaya kerja tim. Seperti itu. Lanjut ke nomor 12. Seorang pegawai sering menggunakan nada bicara tinggi saat berbicara dengan kolega, sehingga menimbulkan ketegangan di tempat kerja. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tim untuk mengatasi situasi ini? Kalau sebelumnya itu kan tadi budaya ya, budayanya ngobrolnya tinggi. Tapi kalau ini kebiasaan menggunakan nada bicara tinggi. A. Menghindari diskusi dengan pegawai tersebut untuk mencegah konflik. Ini sudah jelas kurang tepat. B. Mengadakan sesi pelatihan komunikasi efektif untuk semua pegawai. Ini bisa jadi. C. Membicarakan masalah ini langsung dengan atasan tanpa melibatkan pegawai terkait. Ini juga terlalu jauh langkahnya. D. Meminta pegawai tersebut mengubah perilakunya melalui surat resmi. Nah, ini juga rasanya kurang tepat ya. Oke, yang paling mungkin adalah B ya. Jadi adalah solusi yang preventif dan inklusif, mengatasi masalah dengan memberikan pelatihan kepada semua pegawai. Lanjut di nomor 13. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, Anda diminta untuk menghadiri acara resmi di luar kota. Tetapi dalam perjalanan, Anda melihat kecelakaan dan ingin membantu. Apa yang harus Anda prioritaskan? A. Tetap melanjutkan perjalanan karena acara lebih penting. B. Memberi bantuan sebisanya lalu melanjutkan perjalanan. C. Melaporkan kecelakaan kepada pihak berwenang tanpa berhenti. D. Mengabaikan kejadian tersebut agar tidak terlambat. Oke, D kita langsung eliminasi. Yang tersisa tinggal A, B, dan C. A juga kita eliminasi, tinggal B dan C nih. Jadi ini 1, ini 2. Nah, ini mana 3 dan 4-nya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah B ya. Menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan moral untuk membantu sesama. Karena tetap perjalanan kita tidak terganggu dan kita juga membantu.
Jadi kita laporkan kepada pihak yang berwenang ya dengan cara meneleponnya seperti itu. Lanjut di nomor 14, seorang anggota tim sering merasa tidak nyaman dengan candaan rekan kerja yang mengarah pada stereotip budaya tertentu. Apa tindakan Anda sebagai pemimpin? Mengabaikan candaan tersebut karena dianggap tidak serius. B. Membahas pentingnya sensitivitas budaya dalam forum tim. C. Meminta anggota tim untuk menghentikan candaan secara langsung. D. Memberikan sanksi tanpa peringatan kepada pelaku. A dan D langsung kita eliminasi, yang tersisa tinggal B dan C ya. Stereotip itu kita memandang atau beranggapan kepada sebuah adat atau kebiasaan itu misalkan kurang baik atau jelek gitu. Itu stereotip. Padahal belum tentu benar. Anggapan kita itu belum tentu benar. Seperti itu stereotip. Oke, jawaban yang tepat adalah B ya, memberikan pendekatan edukatif dan jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran budaya. Oke, tadi membahas pentingnya sensitivitas budaya ya dalam forum tim. Itu yang B itu. Selanjutnya di nomor 15. Di sebuah sekolah, seorang siswa sering terlambat karena alasan keluarga yang sulit. Sebagai guru, apa tindakan terbaik untuk membantu siswa tersebut? Menegur siswa di depan kelas agar lebih disiplin. Ini sudah jelas kurang tepat ya. Memberikan waktu khusus untuk mendengarkan masalahnya secara pribadi. Ini bagus. Meminta siswa tersebut untuk mengubah kebiasaan tanpa alasan. Ini rasanya kurang pas. Melaporkan masalah ini langsung kepada kepala sekolah. Ini terlalu jauh. Nampaknya ini jelas ya, jawaban yang tepatnya adalah B ya. Yaitu memberikan waktu khusus untuk mendengarkan masalahnya. Ini menunjukkan empati dan pendekatan yang lebih personal untuk memahami masalah siswa. Pilihan lain berisiko memperburuk situasi tanpa memberikan solusi. Seperti itu. Nomor 16. Anda diminta membantu rekan yang kurang berpengalaman untuk menyelesaikan proyek penting. Ada rekan kurang pengalaman, tapi ini proyek penting. Tetapi Anda sendiri juga memiliki tugas, memiliki banyak tugas. Apa yang Anda lakukan? Membagi waktu secara efisien untuk membantu rekan. Oke, membagi waktu secara efisien untuk membantu rekan dan menyelesaikan tugas Anda. Ini bagus ini. B. Menolak membantu karena fokus pada tugas Anda sendiri. B. Rasanya juga kurang tepat. C. Memberikan arahan singkat agar rekan tersebut bisa menyelesaikan proyeknya sendiri. Bisa jadi. D. Mengusulkan agar rekan meminta bantuan dari anggota tim lain. Ini kurang solutif, tidak memberikan solusi ya. D juga. Oke, antara B dan D langsung kita eliminasi. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah A ya, membagi waktu secara efisien menunjukkan kemampuan multitasking dan kepedulian terhadap rekan kerja. Lihat di sini ya, ada poin aspek yang dibahas di sosiokultural, yaitu di sini nih ya, kepedulian, multitasking, itu kita harus memiliki kemampuan itu tuh. 17. Di lingkungan kerja Anda terdapat ketimpangan fasilitas antara karyawan kontrak dan tetap. Apa langkah terbaik Anda? Mengusulkan kebijakan yang lebih adil kepada manajemen, ini bagus. Membiarkan perbedaan fasilitas karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. Menyampaikan keluhan secara anonim melalui saluran formal. Mengingatkan karyawan kontrak untuk fokus pada tanggung jawab mereka. Oke. Nah, jawaban yang tepat ya, ini adalah A ya. Jadi, mengusulkan kebijakan yang lebih adil menunjukkan kesadaran sosial dan keberanian bertindak, kesadaran sosial. Lanjut di nomor 18, Anda melihat tetangga kantor sering membuang sampah sembarangan sehingga mencemari lingkungan. Apa yang Anda lakukan? Melakukan pendekatan persuasif untuk mengedukasi mereka tentang dampak sampah, melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang tanpa berbicara terlebih dahulu, membersihkan sampah tersebut secara diam-diam untuk menjaga hubungan baik, mengabaikan masalah karena itu bukan tanggung jawab Anda. Nah, D kita langsung eliminasi. B juga ini terlalu jauh ya, karena ini tetangga kita. Antara A dan C nih.
Dan C pun saya rasa ini kurang memberikan solusi gitu. Nanti akan berulang terus. Nah, nampaknya ini jelas ya. Jadi, pendekatan persuasif mencerminkan kesadaran sosial dan kemampuan penyelesaian masalah secara damai. Lanjut di nomor 19. Anda adalah seorang PNS yang diminta untuk menyampaikan pidato terkait nilai kebangsaan. Namun, sebagian audiens kurang memahami bahasa resmi yang Anda gunakan. Apa tindakan terbaik Anda? Mungkin ada yang tidak paham bahasa Indonesia yang formal, misalkan seperti itu. Melanjutkan pidato tanpa perubahan. B. Menyisipkan penjelasan penggunaan bahasa lokal ya, menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami. C. Menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain. D. Mengakhiri pidato lebih cepat untuk menghindari kebingungan. C dan D langsung nih kita eliminasi ya, antara A dan B ini. Dan jelas ya kalau situasi ini ya kita gunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, bila perlu tambahkan bahasa yang mereka gitu. Menunjukkan fleksibilitas dan komitmen untuk memastikan pesan dapat diterima dengan baik oleh semua audiens. Oke, terakhir, seorang klien dari komunitas yang kurang terlayani meminta bantuan dari perusahaan Anda, tetapi perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk itu. Apa yang Anda lakukan? Mencari alternatif untuk membantu klien sesuai kemampuan Anda, menyampaikan bahwa permintaan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. C. Mengabaikan permintaan tersebut karena di luar tanggung jawab Anda. D. Mengusulkan perubahan kebijakan kepada manajemen untuk membantu komunitas tersebut. Oke, nah ini untuk yang terakhir, jawaban yang paling tepat dalam situasi ini adalah A. Yang memberikan pemahaman membantu meningkatkan kesadaran sosial tim tanpa memaksa. Nah, yang A itu adalah mencari cara alternatif untuk membantu klien sesuai kemampuan Anda. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Don't forget to like and subscribe. Semangat terus belajarnya teman-teman. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.